Selamat sore, puji Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Katakan bahwa Yesus, Kaulah yang terindah di dalam hidup ini. Allah, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis, segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Kaulah Yesus, ya Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Katakan Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah, sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Ku sembahkan, sembahkan ya Allah, kami tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari sama-sama sembah Tuhan. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lugu
sembah, menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembah, sembahkan ya Allahku, ku tinggikan, tinggikan namamu selalu, semua lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, mari sembah, haleluya. Mari sembah Tuhan, segala puji-puji bagimu Tuhan. Haleluya, kami sembahkan Yesus, ada Allah lain seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami muliakan, namamu layak terima puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah, sembah haleluya, segala kemuliaan bagimu. Haleluya, seluruh bumi menyembah, meninggikan namamu. Kami memuliakan Engkau, Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya, ku sembahkan ya Allahku. Kami mau tinggikan, tinggikan namamu selalu, tiada lutut, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan, tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku serukan sembah Tuhan, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku
kasih Tuhan, Kaulah Yesus Tuhan Raja kami. Kau layak terima sembah kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada sore hari ini. Mari Bapa yang Engkau yang menyiapkan setiap hati kami Tuhan untuk memulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di atas setiap kami. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Allah memberikan kuasa bagi anak-anaknya untuk menaklukkan setiap musuh di hadapan anaknya. Ku diberi kuasa. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Katakan sekali lagi, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Allah memberikan kuasa bagi kita. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Mari bangkit gereja Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya
surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Amin. Haleluya. Kita mengimani bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Dimanapun kita berada, kita percaya kuasa Tuhan hadir saat ini, siap menjamah setiap kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, oh kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan, kelepasan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hadir, haleluya, haleluya. Engkau hadir di sini, Engkau nyatakan kuasa-Mu, membawa kemenangan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau membawa kemenangan bagi setiap kami. Engkau membawa kesembuhan bagi setiap kami. Engkau membawa kelepasan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang melawat setiap hati kami, menyiapkan setiap hati kami, menjadikan setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu ditaburi dalam hati kami. Memberkati setiap hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu sebentar Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami dan nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 16 Mei 2021. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kedatangan Yesus kedua kali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan berjanji, Dia akan selalu menepati. Waktu kenaikan Tuhan Yesus, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kenaikannya berhubungan dengan janji. Tuhan itu setia, Dia pasti menepati setiap yang dijanjikannya. Dan Yesus Kristus naik ke sorga menyediakan tempat. Yesus Kristus naik ke sorga, Dia mengirimkan penghibur. Yesus naik ke sorga, Dia berjanji juga akan datang kembali. Dia akan datang kedua kali. Tuhan berjanji pasti akan menepati. Kita membuka di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita tahu bahwa Yesus naik, Dia berkata sebagaimana Dia naik ke surga, karena Dia bukan dari bumi ini, dari dunia ini, tetapi dari atas, dari surga. Dia kembali ke surga
Tapi satu waktu nanti ya, ada tanda bunyi nafiri sangkakala Tuhan akan datang. Ya. Sebagaimana murid-murid melihat kedatangan Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus, begitu juga nanti ya Tuhan datang ya, akan disaksikan oleh murid-murid dan orang-orang percaya. Firman Allah katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Karena ada orang yang kita melihat di dalam ayat yang ketiga, karena hari-hari ini dikatakan akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan, ya, di mana janji tentang kedatangan Tuhan itu. Coba kita baca 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Kalau saudara baca di perikop di atas, hari Tuhan. Ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Jadi hari-hari zaman akhir, hari-hari ini tampil pengejek-pengejek. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Apa ejekan mereka? Ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, di zaman akhir ini ada orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, tampil sebagai pengejek. Di manakah janji tentang kedatangan Tuhan itu? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Dia tidak lalai menepati janjinya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Jadi murid-murid Tuhan ditegur oleh 2 orang malaikat. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi murid-murid Tuhan, orang-orang percaya melihat Yesus naik ke sorga. Kita sudah membahas karena dia berasal dari sorga, kembali ke sorga. Dan diingatkan oleh malaikat kepada murid-murid bahwa sebagaimana dia naik terangkat ke sorga, dia akan datang kembali. Bukan saja berhubungan tempat, dia menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, murid-murid Tuhan. Dia memberikan penghibur karena tidak membiarkan mereka yatim piatu di dunia ini karena ditinggalkan Yesus naik ke sorga. Tetapi juga Tuhan ingatkan lewat malaikat-malaikat bahwa dia akan kembali dengan cara yang sama. Ini menjadi pengharapan buat kita orang-orang percaya, murid-murid Tuhan. Kita harus percaya bahwa tak lama lagi Tuhan akan datang kali kedua.
Ada tanda-tanda. Memang orang-orang yang menuruti hawa nafsu tadi, mereka tampil sebagai pengejek-pengejek. Di manakah, saudara-saudara? Ya, ilustrasi seperti orang berjalan di tepi jurang. Ya, kita juga begitu. Kita hidup di tepi jurang, tapi belum masuk ke jurang. Tuhan belum datang. Ya, kita tahu kita hidup di akhir zaman. Ya, Tuhan mau datang. Ya. Selain tampil tadi orang tidak percaya, mereka hidup menurut hawa nafsu. Coba kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Di waktu Yesus masih ada di tengah-tengah mereka, murid-murid berkata, katakanlah kepada kami bila mana akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu, tanda kesudahan dunia ini. Yesus menjawab, ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan mereka berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada yang datang mengaku sebagai Mesias, nabi palsu. Saudara-saudaraku yang kasih, tapi mereka menyesatkan. Ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Dari dulu ada perang, semakin meningkat. Itulah tanda akhir zaman. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi dan di berbagai tempat. Kita menyaksikan, saudara, kapasitasnya semakin besar, saudara-saudaraku. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Tidak heran firman Tuhan katakan, ya, kita bukan saja percaya tetapi perlu menyangkal diri kita. Ya. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa-bangsa karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah-tambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Orang-orang menjadi dingin kasihnya, melihat pemberontakan, melihat kedurhakaan, melihat kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi inilah permulaan saudara-saudara sebelum kedatangan Tuhan. Kita harus percaya firman Allah itu ya dan amin. Dan firman Allah katakan ya bahwa ada hal-hal yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Ya, itulah zaman akhir zaman, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita harus percaya kedatangan Tuhan dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Ya. Tanda-tanda, ya, misalnya kita tanda langit, kadang-kadang kita bisa ya menafsirkan. Ya, kalau mendung, oh sebentar lagi mau hujan. Kalau cerah, ya, oh cuacanya baik ini. Ya, begitu juga. Kita harus percaya
Sebagaimana Yesus naik, dia akan datang kembali kedua kali. Dan firman Allah katakan dengan tanda-tanda zaman akhir ini, ya, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Kalau toh Tuhan belum datang, ini sebagai kesempatan buat kita. Ya. Dikatakan Bapak Ibu, ayat yang ke-15, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 9 tadi dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan ini sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kasih telah menulis kepada menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau Tuhan pasti akan datang. Kalau dia belum datang, berarti anggaplah sebagai kesabaran Tuhan, kesempatan. Ya, Tuhan berikan kepada kita untuk kita, ya, untuk kembali berbalik, bertobat, semakin mempersiapkan diri. Ya, dikatakan kalau saudara mau baca ayat yang ke-11 dari ayat yang ke-10, 2 Petrus pasal 3, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dan nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu harus menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya di dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan. Jadi dikatakan Tuhan pasti akan datang. Tapi kalau belum datang, anggaplah itu sebagai kesabaran Tuhan. Ini kesempatan supaya kita memperbaiki hidup kita ini. Dan dikatakan sementara kita menanti, ya, kedatangan Tuhan, kita harus, ya, sesuai dengan janjinya itu, kita harus bertahan di dalam kehidupan kita, di dalam kesucian dan kesalehan. Tuhan inginkan kita, ya, di mana hidup kita berubah, ya, diberikan kesempatan supaya kita bertobat, berbalik, supaya kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, ya, karena menjadi pengharapan kita. Kalau Tuhan datang nanti, Tuhan akan, saudara-saudaraku yang kekasih, ia akan menghancurkan bumi yang ada ini, dunia yang ada ini. Seringkali kita katakan kiamat itu, ya, Tuhan datang, ya, tetapi kita tahu, ya, kedatangan Tuhan itu menjadi pengharapan kita. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Di mana Tuhan ada, kita akan bersama-sama. Tuhan di sorga, kita ada di sorga. Kan Tuhan sudah memberikan tempat buat kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara. Sebab itu sementara menanti kedatangan Tuhan, ya, kita harus mempersiapkan diri kita sebagai kesempatan buat kita, ya. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan akan datang. Kalau Dia belum datang, itu sebagai kesempatan, kesabaran Tuhan untuk kita memperbaiki hidup kita, mempersiapkan, ya,
kehidupan kita supaya tidak bercacat dan bernoda. Kita harus mempersiapkan diri seperti wanita yang bijaksana, menyambut mempelai datang. Karena kita gereja Tuhan akan menikah, ya, ada pesta pernikahan. Tentu kalau orang yang menikah adalah orang yang dewasa. Jemaat Tuhan harus menjadi orang yang dewasa, sempurna. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebab itu dia berikan Roh Kudus, ya. Buat orang dunia dia menginsapkan, buat kita dia akan menolong kita untuk hidup tidak bercelah, tak bernoda, untuk hidup di dalam kesempurnaan. Semakin dia menyempurnakan, menyiapkan kehidupan kita. Bapak ibu saudara-saudara. Jadi Bapak ibu, ya, kita harus percaya akan kedatangan Tuhan. Ini janji, ya. Dan dengan kehidupan yang kita jalani ini, kita hidup di zaman akhir, ya, meyakinkan kita bahwa Tuhan akan datang. Kalau dia belum datang, itu sebagai kesempatan, kesabaran Tuhan buat kita. Dan firman Tuhan katakan, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Tuhan akan datang dan akan tiba kesudahan dunia. Tuhan menyanyikan langit dan bumi baru, tempat buat anak-anak Tuhan. Tetap dikatakan Bapak Ibu, Injil itu harus diberitakan di seluruh dunia. Kita ini menjadi saksi-saksinya. Ketika murid-murid, ya, mereka sebelum waktu mereka, ya, Tuhan hadir menampakkan diri selama berapa hari setelah kebangkitannya, dia mengingatkan mereka menjadi saksinya, menjadi saksi Tuhan. Ya, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya. Ya. Yesus mau murid-murid ini menyaksikan tentang kebangkitannya. Dia bukan saja mati untuk dosa-dosa kita, tetapi dia bangkit, memberikan pengharapan, memberikan kehidupan yang baru. Dan kita ini menjadi saksinya untuk memberitakan kepada dunia ini. Injil harus diberitakan ke seluruh bangsa. Injil itu apa? Paulus meringkas 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Menceritakan tentang kematian Yesus Kristus. Dia menanggung segala dosa kita. Dia menjadi juru selamat. Dia mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Dengan dia bangkit, naik ke sorga, dia memberikan rohnya. Rohnya itu memberikan kepada kita, ya, kehidupan. Kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang penuh dengan kuasa. Nah, dia mau supaya kita menjadi saksinya. Injil itu sebelum Tuhan datang, dikatakan kalau Injil sudah sampai ke seluruh dunia,
Matius pasal yang ke-24 tadi, maka kesudahannya Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, selain kita percaya kedatangan Tuhan, Tuhan mau kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk senantiasa menjadi saksinya Tuhan, mau bersaksi kepada segala bangsa-bangsa. Ya, firman Allah katakan, ya, Tuhan naik ke sorga, diberikan penghibur, penolong, Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kuasa. Dia memampukan kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Bagaimana? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, kita tidak bisa dengan sendirinya menjadi saksinya Kristus. Menceritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menceritakan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Tidak bisa, saudara-saudara, kalau tanpa Roh Kudus memenuhi kehidupan. Dikatakan, kamu akan menerima kuasa. Ini janji Tuhan. Bahwa penghibur, penolong akan diberikan kepada orang-orang percaya. Dan dia memberikan kuasa. Dan dikatakan apabila Roh Kudus turun, kita menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku. Tuhan akan menyanggupkan kita menjadi saksinya. Kalau saudara dan saya menerima janji Tuhan, Roh Kudus memenuhi saya dan saudara, dia memberikan kuasa untuk kita dapat bersaksi. Bapak Ibu, dikatakan di Yerusalem, saudara-saudara, tempat keluarga kita yang terdekat. Terus dikatakan di seluruh Yudea, tetangga-tetangga kita, Samaria, ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan sampai ke ujung bumi. Siapa bisa bersaksi kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupannya? Roh Kudus akan menolong. Jadi kedatangan Tuhan, Tuhan akan jadikan kita menjadi saksinya, ya, memberitakan kerajaannya, memberitakan Injil. Kita tidak sanggup, ya, kalau tidak ada Roh Kudus yang menolong, menghibur kita. Sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, Tuhan akan memampukan kita dengan diberikannya Roh Kudus, kita menjadi saksinya Tuhan, ya. Ketika Injil sekarang, saudara-saudaraku, dengan teknologi, ilmu pengetahuan teknologi, saudara-saudaraku, secepatnya berita bisa disampaikan, Injil disampaikan, ya, lewat medsos, lewat video-video YouTube, seperti hal yang kita kerjakan ini, saudara-saudara, ya, kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Injil disampaikan, saudara-saudaraku. Yesus akan datang kali kedua. Kita bersaksi bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Kita bersaksi kepada keluarga-keluarga kita yang terdekat, yang belum mengenal, ya, beritakan Injil keselamatan itu kepada teman-teman seiman kita, ya, Yudea, tetangga-tetangga, orang-orang seiman kita bersaksi, meneguhkan mereka. Kepada Samaria, orang-orang yang tidak mengenal, ya, sampai ke ujung bumi. Mungkin tidak semua ke seluruh, ke ujung bumi, ya, dimanapun kita berada, Tuhan percayakan kita menjadi saksinya Tuhan. Jadi puji Tuhan,
Hari ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan datang kali kedua. Kita harus percaya ini. Kita hidup di zaman akhir. Ini sebagai waktu kesempatan untuk kita memperbaiki hidup ini. Dan semakin kita bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan. Dan Tuhan menjadikan kita saksi. Ya, kedatangan Tuhan mengingatkan kita akan menjadi, kita ini adalah saksinya Tuhan. Karena berita Injil itu harus sampai ke ujung dunia, baru kesudahannya Tuhan datang. Tuhan memberkati kita, ya, ada ya tugas, tanggung jawab di dalam kehidupan kita, dan menjadi pengharapan kita. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada pergumulan, kesulitan, kekurangan, dan lain-lain. Karena di mana Tuhan berada, kita akan bersama-sama dengan Dia. Tuhan pasti akan datang. Dia berjanji, Dia tidak akan pernah lalai. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, tolong kami semua. Kami mau tetap percaya akan kebenaran firman-Mu. Engkau telah kembali ke sorga karena Engkau datang dari sorga. Dan Engkau akan datang kembali menjemput kami, umat ketebusan-Mu. Menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan kami. Kami tahu, kami percaya bahwa Engkau akan datang kali kedua. Kami diingatkan kita hidup di akhir-akhir zaman. Dengan tanda-tanda yang terjadi hari ini. Ini adalah sebagai kesabaran, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan Tuhan mengingatkan kita semua. Kita adalah saksi-saksinya. Untuk memberitakan kerajaan Allah, memberitakan keselamatan kepada orang lain. Sebelum Tuhan datang kali kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan pengharapan kepada kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami yakin dan percaya ada Roh Kudus, penolong, penghibur. Yang memberikan kekuatan, yang menghidupkan, yang memberikan semangat. Untuk kami tetap menjalani hidup ini. Dan kami tetap menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kami akan mengalami mujizat demi mujizat karena berjalan bersama dengan Engkau. Kemenangan datang kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau lawat kami umat-Mu Tuhan Yesus. Lawat kami, jaga kami. Biar ini sebagai kesabaran, kesempatan untuk kami memperbaiki, untuk berbalik bertobat kepadamu. Supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami. Roh Kudus bekerja, tetap memberikan semangat kepada kami untuk menjadi saksi-Mu. Mana kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami. Lihat keadaan umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Yang mengalami kesulitan Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan senantiasa menolong dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, dalam pendidikan, dalam hidup daripada seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong bangsa dan negara kami, berkati mereka. Pemimpin memberikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih, terima kasih. Angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa. Kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus. Kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus. Mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.